gigi itu. Jadi dulu itu sudah ada ya, sudah ada siwakan, sudah ada untuk menggosok gigi. Sebelum dunia modern membuat pasta gigi ya, sebelum dunia modern membuat sikat gigi atau pasta gigi, Islam sudah membahas tentang siwak. Tujuannya apa? Siwakan itu an-nasiwaka mutahhirun fi fami. Tujuannya siwak itu untuk mensucikan kotoran-kotoran yang ada di dalam mulut, mensucikan kotoran yang berada di dalam mulut. Karena apa? Apakah mulut itu termasuk barang yang najis sehingga harus disuci? Nah ini as-siwaku wa huwa min sunanil wudhu'i. Dan siwak itu salah satu bagian daripada sunnahnya wudhu. Sehingga disebut sunnah karena apa? Kalau sekiranya siwak itu akan diwajibkan, tentu akan memberatkan kepada umat Muhammad. Sehingga Nabi itu tidak mau memberatkan terhadap umatnya. Sehingga siwak itu dihukumi dengan sunnah. Dalam sunnah itu juga kadang-kadang ada sunnah yang muakkad, ada sunnah yang ghairu muakkad gitu. Nah, dalam kesunahan ini juga banyak istilah-istilah dalam sunnah. Ada yang menamakan sunnah, ada yang menggunakan mandub, ada yang mustahab, ada macam-macam. Itulah kekayaan bahasa, hazanah bahasa dalam Islam. Tujuannya satu, makna lafadznya banyak. Begitu juga dalam lafadz manusia itu. Manusia juga tujuannya manusia, tapi arti daripada manusia itu ada yang menggunakan an-nas, ada yang menggunakan al-insan, ada yang menggunakan ar-rajul, ada yang menggunakan man. Nah, dari semuanya itu maknanya satu. Begitu juga siwak. Siwak itu ada yang mengatakan ad-dulku. Dan siwak ini juga dilaksanakan, diamalkan sebelum umat Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad itu meneruskan ajaran-ajaran nabi terdahulu. Seandainya itu, kalau seandainya siwak itu, seandainya umatku itu tidak merasa berat, pasti akan aku perintahkan untuk bersiwak ketika mau melaksanakan wudhu atau ketika mau melaksanakan sholat. Laula an asyuqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudhuin. Ada lagi yang mengatakan kulli sholatin. Seandainya siwakan itu tidak memberatkan terhadap umatku, pasti akan aku perintahkan siwakan itu terhadap umatku pada atau ketika setiap wudhu. Atau ada lagi yang mengatakan setiap sholat atau setiap akan melaksanakan sholat. Nah, ini karena Nabi adalah orang yang tidak mau memberatkan terhadap umatnya, sehingga Nabi itu mensunnahkan. Apa itu sunnah? As-sunnatu yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Apa itu sunnah? Sunnah adalah satu amalan, satu perbuatan yang mana kala dilaksanakan maka orang yang melakukan itu akan mendapatkan pahala. Tetapi manakala perbuatan itu ternyata tidak dilaksanakan,
maka dia tidak akan mendapatkan siksa, tetapi apa? Akan merasakan kerugian. Karena kita diberi kesempatan untuk meraih pahala yang sebanyak-banyaknya, kok kenapa kita ada bonus, ada sisa, ada keuntungan, kok tidak kita mau ambil. Makanya kita rugi kalau kita tidak mau melaksanakan sunnahnya. Walaupun bisa, nanti akan kita bahas ya, bahwa min sunanil wudu, dan siwakan itu bagian daripada sunnahnya wudu. Di antara 10 sunnahnya wudu, di dalamnya ada as-siwak. Wa yutlaqu siwaku aidhan, dan diucapkan atau dikatakan bahwa siwak juga disebutkan alama yustaku bihi min arokin. Ada jika yang mengatakan atau dikatakan bahwa ketika kita melaksanakan siwak itu, sekalipun di sini disebutkan min aroki, dari kayu arak, ya, kayu arok, tetapi ada kata ma, ya, ada kata mayustaku, ya. Apa saja yang bisa dijadikan untuk bersiwak. Jadi apa saja, tidak harus dengan kayu arak. Tapi boleh kalau kita sikat gigi. Kalau kita sikat gigi, kita niatkan untuk bersiwak, insya Allah akan mendapatkan pahalanya siwakan. Jadi untung, tapi dengan catatan ini niat, ya. Dengan catatan ketika kita sikat gigi, kita niati untuk bersiwak. Tapi kalau itu yang sikat gigi itu orang-orang yang beriman. Tapi kalau yang tidak beriman ya tidak termasuk. Orang yang beriman itu ada catatannya. Kalau dia berniat, ya. Kalau tidak niat siwakan, ya tidak termasuk. Nah, makanya disunahkan nanti ada niatnya. Min arokin, dari arok. Wa nahwihi, itu. Wa nahwihi, dan yang sama dengan kayu arak, ya. Bisa jadi sesuatu yang keras, yang fungsinya sama untuk menggosok gigi. Kalau dulu orang-orang dulu itu belum kenal Pepsodent, belum kenal Ritaden, belum kenal apa lagi. Itu dulu orang-orang tua kita menggunakan bata merah. Batu merah kita tumbuk, setelah kita tumbuk baru kita gosok-gosokkan ke gigi. Itu fungsinya untuk itu. Tapi kalau orang Medan beda lagi. Kalau orang Medan pakainya pakai apa? Kinang, ya, apa ya? Kinang bahasa Indonesianya apa? Pinang apa? Ya, pakai suruh kinang itu. Sehingga untungnya giginya menjadi kuat itu. Kalau orang-orang Medan. Begitu juga orang Papua, ya. Orang Papua juga begitu. Sirih, ya. Dan menggunakan sirih. Itu siwak juga termasuk. Cuman kalau diniati. Ini kan menggosok gigi itu. Menggosok gigi. Nahwihi itu kalimatnya karena kita menggunakan wanahwihi itu. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Nah, ketika kita menggunakan siwak itu hukumnya disunnahkan fi kulli halin. Berarti kapan saja, ya. Kapan saja. Zaman mana saja boleh. Ketika kita mau melaksanakan sholat, ya, kita menggunakan siwak. Boleh juga ketika kita mau tawaf, ya. Tawaf kita disunahkan menggunakan siwak. Begitu juga ketika mau mukhotbah, ya. Khutbah boleh kita disunahkan untuk siwakan. Atau ketika mau mandi, atau ketika mau tayamum, gitu. Atau ketika kita mau masuk ke masjid, ya. Ketika kita mau masjid atau mau masuk ke Ka'bah, atau juga ketika kita mau membaca Al-Quran. Ketika kita mau membaca Al-Quran, kita disunahkan untuk menggunakan siwak.
Atau ketika mau tahlil ya, kalau kita kan seringnya tahlil. Ketika kita mau tahlilan, kita siwakan, itu disunahkan. Gitu. Nah, kemudian wat siwaku mustahabun fi kulli halin. Wala yukrahu tanzihan, itu tidak disebutkan dengan makruh tanzih ya. Makruh tanzih itu makruh yang lebih baik ditinggalkan. Kalau makruh itu sesuatu yang tidak disukai, nama kalimatnya saja makruh. Nah, kalau di kaidahnya apa? Kalau makruh huwa yusabu ala tarkihi, tapi wala yu'aqabu ala fi'lihi itu. Ya, manakala ada sesuatu yang tidak disukai, itu namanya makruh. Sehingga kalau makruh, ketika kita meninggalkan perkara yang makruh, yusabu ya. Kita akan diberi pahala. Tetapi sebaliknya, manakala kita melakukan sesuatu yang tidak disukai, kok kita lakukan, wala yu'aqabu, maka kita tidak akan disiksa. Tetapi kalau kita niati untuk meninggalkan, justru kita akan mendapatkan pahala itu. Makruh. Illa ba'da zawali, kecuali kalau ketika kita matahari sudah tergelincir ya. Akhirnya sudah waktu memasuki waktu sholat zuhur, tapi lis-shaimi, bagi orang yang puasa, fardhon au naflan. Kalau kalimat penuhnya kanati sholatu fardhon au kanati sholatu naflan, itu kalau mau dilengkapi. Baik itu dalam keadaan ketika kita melaksanakan sholat fardu maupun dalam keadaan ketika kita melaksanakan sholat sunnah. Nah, kalau kita sholat fardu, kita tetap bagaimana? Illa ba'da zawali, kecuali setelah tergelincarnya matahari. Nah, kalau itu apa berarti dimakruhkan ya? Kalau itu dimakruhkan. Tapi kalau sebelum itu berarti tidak dimakruhkan. Tetapi kalau bagi orang yang melaksanakan puasa, baik itu bukan sholat ya, puasa. Baik itu puasa yang fardu maupun puasa sunnah, sama saja. Tidak boleh kita bersiwakan ketika matahari sudah tergelincir atau sudah memasuki waktu sholat zuhur. Wa tazulul karahatu bi ghurubis syamsi. Wa tazulu, dan akan menjadi hilang apa? Karohatu, kemakruhannya. Jadi kemakruhannya itu akan menjadi hilang bi ghurubis syamsi, ketika banyak bak dzarfiyah ya, ketika matahari itu sudah terbenam, berarti seketika sudah memasuki waktu sholat maghrib, waktu maghrib. Jadi kemakruhannya menjadi hilang ya. Kemudian mana? Wahtaron Nawawiyu, dan telah memilih, siapa yang telah memilih? An-Nawawiyu, Imam An-Nawawi, adamal karohati mutlakon ya. Kalau Imam An-Nawawi memang tetap tidak makruh. Ini beda ya, beda pendapat. Tapi Imam Nawawi walaupun mayoritas itu menghukumi makruh, tapi beliau tidak menghukumi makruh. Ini beda, khariqul ada. Tetapi yang nama siapa sih yang tidak kenal Imam Nawawi? Tidak ada yang berani menyalahkan. Tidak ada yang berani menyalahkan, walaupun itu berbeda. Itulah fungsinya kita banyak membaca. Ketika kita banyak membaca dari berbagai macam pendapat, ketika kita membaca pendapat yang berbeda, kita tidak usah merasa
merasa heran, tidak usah merasa heran. Kok kenapa ya? Wahtaron Nawawi adamal karahati mutlaqan. Kalau Imam Nawawi telah memilih pendapat bahwa tentang siwakan itu tidak makruh secara mutlak. Wa huwa asiwaku, artinya siwak asiwaku fi salasati mawadhi'a, bahwa siwakan itu dihukumi sunnah pada tiga tempat. Asyaddu istihbaban, yang sangat disunahkan, yang paling sangat apanya istihbaban, kesunahannya, min ghairiha, selain daripada itu. Ahaduha, yang pertama, kapan itu yang sangat disunahkan ya? Sekalipun di tempat lain juga sunnah, tapi yang paling disunahkan ketika inda taghayyuril fami, ketika perubahan bau ya, maksudnya perubahannya mulut, min azmin, min azmin, dari lamanya diam, qila huwa sukutun tawilatun, ketika lama tidak bergerak ya, lama tidak bergerak, tidak digunakan untuk mengunyah atau untuk meminum. Ini berarti orang yang berpuasa, sehingga tadi di atas sudah dijelaskan bahwa kalau bagi orang yang, kecuali bagi orang yang berpuasa, itu dimakruhkan ketika matahari sudah tergelincir. Bahwa qila, dikatakan huwa, yang dimaksud dengan azmin adalah sukutun tawilun, karena lamanya diam, tidak bergerak-gerak, berarti tidak mengunyah, berarti sama dengan puasa. Wakila, dan dikatakan juga tarkul akli, meninggalkan makan, artinya tidak makan. Wa innama qala, hanya saja pengarang kitab ini mengatakan wa ghairahu, wa ghairahu, selain daripada itu. Karena apa? Liyastamila taghayyurul fami bi ghairi azmin. Karena bisa saja perubahan bau mulut itu bukan karena disebabkan karena lamanya tidak makan. Seperti apa? Ka'akli ziraihin ya. Seperti ketika kita makan makanan yang mempunyai bau yang tidak sedap, karihin ya, yang tidak disukai. Ka'akli zirahin karihin, seperti kita memakan makanan tapi makanannya yang mengandung bau yang tidak sedap, min saumin, baik itu dari bawang yang putih, wa basolin, atau bawang merah. Mungkin ketika kita memakan bawang khusus bawang ya, kalau kita khusus makan bawang itu biasanya ada bau yang tidak sedap, baik itu kita makan bawang yang merah maupun bawang yang putih, itu biasanya tidak bau yang tidak sedap. Wa ghairi haima, dan selain daripada saum wa basol. Wasani, dan yang kedua, kita disunahkan untuk menggunakan siwak kapan? Indal qiyami minan naumi, ketika kita bangun, istaiqadhi min naumi, ketika kita bangun dari tidur. Kita bangun tidur, kita menggunakan siwak untuk menghilangkan, karena biasanya kalau kita bangun tidur pasti ada bau yang tidak sedap. Wasalisu, dan yang ketiga,
indal qiyami ila sholati, ketika kita mau melaksanakan sholat, ketika berdiri. Karena tidak semua orang yang melakukan sholat itu dengan berdiri. Jadi ketika kita mau melaksanakan sholat, sekalipun di sini ada kalimat qiyam, inda qiyami ila sholati. Nah, jadi kalau kita mengartikan indal qiyami ila sholati, tetap diartikan dengan qiyam. Bagaimana kalau orang yang sholat dalam keadaan tidur, duduk ataupun dalam keadaan terlentang? Nah, ini tidak termasuk. Termasuk juga yang dimaksud dengan qiyam ya orang yang mau melaksanakan sholat itu. Nah, karena tidak semuanya orang yang melaksanakan sholat itu dengan berdiri. Jadi ketika kita mau melaksanakan sholat, kita disunahkan untuk siwakan. Fardhan au naflan, kanati sholatu fardhan au kanati sholatu naflan. Baik keadaan sholatnya itu sholat fardu au naflan, atau ketika kita dalam melaksanakan sholat sunnah. Wayatakidu aidan, dan dikukuhkan juga, muakadkan juga apa? Fi waris salasati al-mazkurati, pada selainnya, pada selain 3 tempat. Nah, kalau yang paling utama itu 3 tempat. Kalau yang paling utama itu adalah ada 3 tempat yang telah disebutkan al-mazkurati. Fi waris salasatil mazkurati, apa ini? Mimma itu? Mimma huwa mazkurun fil mutawwalati, dari apa-apa yang telah dijelaskan di dalam kitab yang lebih luas, lebih panjang pembahasannya, lebih panjang. Kalau ini kan hanya namanya saja mukhtasar ya, ringkasan. Kalau ingin lebih panjang ya kita bisa baca Kifayatul Akhyar, Fathul Mu'in, Muhtaj, Minhaj, I'anah, atau apa lagi, Muhtaj ya, atau Muhtaj Qarib, masih banyak ya. Ada Bayrjuri, Al-Bajuri, masih banyak lagi ya. Ini kan hanya ringkasan saja. Nama apa? Mazkurati ka itu ka qiraatil Qur'ani, seperti ketika kita mau membaca Al-Qur'an, kita disunahkan untuk bersiwak. Wa isfaril isnaini, dan ketika gigi kita sudah menguning ya. Biasa kalau orang tidak suka pakai sikatan atau gosokan atau siwakan, biasanya giginya menguning ya. Nah, itu selain daripada yang 3. Wa yusannu aidan wa yusannu ayyan wiya bisiwaki, dan disunahkan juga kita berniat untuk bersiwakan. Jadi seperti tadi ya, bahwa kalau toh kita menggunakan sikat gigi, kalau kita diniati untuk bersiwak, maka termasuk sunnah. Atau bisa jadi kain ya, kain yang bisa kita gunakan ketika mau mengaji atau ketika kita mau baca tahlil. Sunnati wa yustaka apa? Biyaminihi itu. Nah, ketika kita bersiwak itu dengan menggunakan tangan yang kanan ya. Jangan kita mau bersiwakan menggunakan tangan yang kiri. Wa yabda'u bil janibil aimani, dan ketika kita memulai menggunakan siwak itu pada arah yang sebelah kanan min famihi, dari mulutnya.
wa ayyumarrahu ala saqfi halqihi, dan apa, melakukan apa, memutar-mutar ala saqfi, ini mana tenggorokan ya, halqi di atas tenggorokan. Imroron dengan mengulang-ulang, tapi caranya latifan, dengan cara yang halus ya, jangan sampai yang keras-keras ya. Kalau kita menggunakan cara yang keras nanti akan apa, muntah, bisa mengakibatkan muntah. Apa ala karosi itu rosihi, pada untuk-untuknya baum apa, baum kalau baum itu bahasa Jawa namanya gigi geraham, gigi geraham yang paling bawah. Mungkin ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pertanyaan Kiai. Mengenai tentang siwak. Kenapa saya dulu kan siwak pernah kejadian di kisahnya Nabi Musa. Ya. Kenapa Nabi Musa itu ditegur pas mau melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah 40 hari, diingkari oleh Nabi Musa. Nabi Musa pada hari yang ke-39. Itu atas landasan Allah melarang menghukum lagi Nabi Musa untuk melakukan puasanya. Itu landasannya ini ibaratnya kesini ya. Itu atau gimana? Ibaratnya itu ada kesini atau gimana sampai ini dijadikan makruh? Kak di kitab Hafidh. Di sini ada yang mengatakan siwakul ambiya min qabli. Kan di antaranya walaupun itu Nabi Musa ditegur, tapi sebelumnya itu juga sudah ada apa, pelaksanaan atau penggunaan siwak. Sebelumnya sudah ada. Dan sebelum Nabi Musa juga sudah ada siwak. Min qabli. Wasiwakul anbiya'i min qabli. Siwak sebelum Nabi. Cuma itu dia. Ya.